Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih angkat bicara dan memberikan masukan terkait rencana Bali membangun lintas rel terpadu atau Light Rail Transit (LRT) sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan Bali, khususnya juga kemacetan di titik-titik destinasi pariwisata. Saat ini, progres proyek ambisius tersebut masih berupa feasibility study atau analisis kelayakan proyek bersama Korea Selatan, Korsel, dan ditargetkan bisa dibangun di tahun 2025 yang diperkirakan membutuhkan dana setidaknya 10 triliun rupiah. Gede Sumarjaya Linggih yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan investasi besar di bidang infrastruktur transportasi biasanya dibarengi dengan investasi-investasi sampingan. Karena wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini menilai investor tidak hanya tertarik untuk membangun LRT saja, tetapi juga harus bisa membangun fasilitas-fasilitas pendukungnya sehingga dari sanalah bisa lebih cepat menghasilkan pemasukan dan profit. Ini kan investasi besar tentang infrastruktur. Biasanya investasi besar tentang infrastruktur itu harus dibarengi juga investasi di sampingannya. Ya, dan ini kalau kita berbicara investasinya, itu biasanya investor tertarik bukan hanya membangun LRT-nya, tapi membangun fasilitas daripada LRT sendiri. Jadi mereka biasanya subsidi silang. Kebetulan saya pernah juga ikut dalam suatu proposal tol dulu kira-kira tahun 95-an itu, 95 sampai 97-an itu saya sempat mengurus tentang proposal tol. Tol juga jarang sekali yang bisa visible oleh LHR, lalu lintas hariannya. Tapi biasanya itu mereka itu lebih kepada keluaran dari tol itu yaitu propertinya. Nah, untungnya properti itulah mensubsidi daripada tol. Nah, ini juga LRT, itu kalau investor diberikan, tentu fasilitas yang lainnya juga harus diberikan, yaitu tentang keluarannya, mungkin ada mallnya yang harus diberikan kesempatan untuk investornya. Dan saya berharap sebenarnya pemerintah pusat yang harusnya membangun infrastruktur ini. Sekarang tinggal bagaimana kita melobi pemerintah pusat untuk memberikan manfaat kepada Bali ini, terutama masalah infrastruktur, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluh tentang kenyamanan Bali. Salah satunya adalah kemacetan. Salah satunya kemacetan, walaupun ada yang lain, ada yang ngomongin masalah sampah, ada yang ngomongin fasilitas umum, ya. Tapi yang paling utama saya lihat adalah kemacetan yang harus segera ditangani. Kalau tidak, nanti berimbasnya bukan hanya kepada Bali, tapi kepada destinasi-destinasi pariwisata yang lain, karena Bali merupakan pintu masuk dari pariwisata yang lain. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali nantinya juga kontribusi dari PHR, ya, pajak hotel dan restoran ini yang dinikmati oleh Denpasar dan Badung, ini juga harus menjadi kenyamanan, karena hakikat daripada pajak sebenarnya adalah pelayanan. Ya, orang dipajakin, orang harus ada pelayanannya, dan saya harap nanti ya, PHR itu juga akan berkontribusi dalam membangun infrastruktur yang kita harapkan itu, sehingga tetap pariwisata kita ini berjalan dengan baik, ya, keamanan bagus, nyaman. Nah, maka kalau itu terjadi, Bali tidak ada saingan. Ya, walaupun mereka sedang membangun dengan baik, Thailand sedang membangun, Filipina sedang membangun, termasuk Malaysia sedang membangun, Vietnam sedang gencar-gencarnya juga. Ya, saya berharap kita kunci dua hal yang tadi itu, yaitu nyaman dan aman, itu segera kita wujudkan. Yang saat akhir-akhir ini sebenarnya hal dua tersebut sudah mulai terusik. Ya, oleh karena itu, mari. Nah, saya sempat mengeluarkan ide kemarin itu yang tentang QR di airport, ya, di mana diberitahu informasi tentang bagaimana menjadi wisatawan di Bali dan bagaimana aturan-aturan di Bali. Sebelum memasuki Bali harus mendownload di QR di airport. Itu ternyata sudah menjadi kenyataan setelah beberapa bulan saya bicara, dan saya sangat terima kasih untuk itu bisa terwujud, dan itu akan menjadi catatan penting bagi mereka untuk menjadi wisatawan yang baik
yang mengerti tentang kondisi Bali yang sebenarnya. Ya, saya banyak hal lah. Jadi kita ada investor bisa, kemudian kalau investasi itu investor bisa, kemudian pemerintah bisa, BUMN juga bisa, seperti halnya tol dan sebagainya yang di BUMD juga kalau mau bisa, tapi saya lebih cenderung memakai BUMN karena biasanya infrastruktur kalau tidak dibarengin dengan diberikan menyatu dengan fasilitasnya, artinya pengelolaannya sama dengan PT tersebut akan mengelola fasilitasnya, itu biasanya infrastruktur rugi. Nah, oleh karena itu ini harus hati-hati untuk kita mengambil investasi di bidang infrastruktur kalau tidak dibarengi dengan proyek lainnya yang bisa meng-create profit. Nah, kita tahu kemarin ini kan di tol Bali Mandara, itu udah agak berat itu. Kelihatannya aja tol, tapi kondisinya agak berat keuangannya, sehingga saya berharap hati-hati dalam kita berinvestasi kalau mempergunakan dana daerah, apalagi nanti saya dengar juga ada obligasi daerah itu kan dana masyarakat, dan nanti akan yang berat itu akan menyedot PAD daripada Bali, APBD daripada Bali, yang mana sebenarnya APBD Bali itu bisa diperuntukkan ke tempat yang lain. Ya, kalau kita bisa meng-create dananya dari luar, mau investor luar, mau BUMN maupun dari program pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau PUPR, itu mungkin akan lebih bagus. Dan saya berharap kita ada infrastruktur, itu yang paling penting, ya, masyarakat bisa bekerja dengan baik, ya, nyaman, dan beberapa tempat terjangkau. Itu harapan saya ini. Kalau kita bicara lahan di Bali ini memang harganya karena pertumbuhannya sangat tinggi, maka investor banyak dari luar yang datang ke Bali membeli lahan. Masyarakat juga dari luar Bali banyak membeli lahan sehingga harganya naik, dan saya bilang kebutuhan daripada masyarakat Bali yang kelas bawah yang terpaksa menjual lahannya itu karena pertumbuhan yang sangat tinggi, kemudian ada pajaknya juga. Nah, akhirnya oleh karena itu maka ini perlu dihitung dengan baik, ya. Kalau land biasanya itu kalau sudah tanahnya mahal, di landed, maksudnya di tanah, itu agak berat. Maka alternatifnya memang melayang, tapi yang melayang juga perlu diperhatikan adalah kita punya yang namanya awi-gawi, kita punya adat istiadat, ya. Ini perlu diskusi banyak nih dengan aspek kesucian, perlu diskusi banyak nih dengan baik itu dengan PADI maupun dengan para sulinggih yang mumpuni, yang mengerti terhadap awi-gawi dan kesucian tersebut, sehingga nantinya tidak menjadi polemik yang akhirnya malah kita asik berpolemik bertahun-tahun, nanti polemiknya akhirnya nggak bangun-bangun gitu. Nah, ini harapan saya perencanaannya matang, kumpulkan semua stakeholder, ya, baik itu tentang kemahalan, tentang efisien, efektif, kemudian tentang aturan yang ada maupun aturan dari agama, kearifan lokal, dari yang namanya kesucian itu yang kita sering sebut di Bali ini. Kita ini ada Teben Luwan, ada Jero, ada Jabe Tengah, Jabe Sisi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena kalau enggak nanti akan ada keributan, ada wacana terlalu berlebihan itu yang menguras tenaga, menguras waktu, yang akhirnya malah nanti kalau sudah menguras tenaga dan waktu, maka investor ataupun proyek itu akan tidak visible lagi, karena setelah disiapkan uangnya, kemudian uang ini akan berbunga, cost of money, ongkos uang. Nah, ongkos uang itu bunga-bunga berbunganya ini akhirnya makin membengkak gitu, yang akhirnya malah beban proyeknya jadi akan tinggi dan nanti malah jadi tidak visible lagi. Bali 1 mengabarkan.